Isi sampah di Bali adalah sudah menggunung. TPA seluruh Bali Bapak izin ini semua sudah overload. Sampah menggunung, Bali darurat sampah optimalkan kembali TPS 3R. Sampah di Bali saat ini menggunung. Tempat pembuangan sampah TPA di masing-masing kabupaten di Bali juga sudah mulai overload. Hal ini merupakan permasalahan serius yang mengancam lingkungan dan memerlukan penanganan serius oleh semua komponen. Bahkan Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup DKLH Provinsi Bali Nimade Armadi menyebut Bali saat ini sudah darurat sampah. Hal ini disampaikan Made Armadi pada workshop jurnalistik serangkaian HUT ke-7 media online Kanal Bali ID, Jumat 26 Juli 2025 di Denpasar. Kondisi sampah di Bali adalah sudah menggunung. TPA seluruh Bali Bapak izin ini semua sudah overload. Temesi sudah overload, kemudian Sente yang di Kelungkung, kemudian di Tabanan Mandung berkali-kali kebakaran dan sampai kemarin pun juga masih kebakaran. Pengelolaan di hulu kurang. Jadi hulunya kurang, di rumah tangga kurang, jadi tentunya ke hilir lah larinya, jadi ke TPA. Gubernur Bali Wayan Koster, kata Armadi, menempatkan masalah sampah menjadi program super prioritas mendesak PSPM. Artinya apa? Kita sudah darurat sampah, dan apalagi Bu Prof Kartini udah bilang, apa dibilang tadi? Kiamat sampah, artinya kita kiamat gara-gara sampah. Sebagai bagian program super prioritas mendesak PSPM untuk menuntaskan masalah sampah, telah diambil beberapa langkah strategis, diantaranya mempercepat pelaksanaan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai yang dasarnya adalah Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Mempercepat pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis sumber PSBS di desa dan desa adat yang dasarnya adalah Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Tak hanya itu, sosialisasi juga terus dilakukan hingga ke akar rumput agar semua masyarakat mulai melakukan pengelolaan sampah dari rumah tangga. Program ini pun memiliki slogan Desaku Lestari Tanpa Sampah Plastik. Ini adalah aplikasi implementasi dalam mengurangi sampah dalam Pergub 97 tahun 2018. Sosialisasi dilakukan dengan masif tentunya ke semua kabupaten kota untuk mengurangi sampah plastik. Untuk di Provinsi Bali, total sampah yang dihasilkan setiap harinya mencapai 3.436 ton. Dari jumlah tersebut, Kota Denpasar menjadi penyumbang terbanyak yakni 1.005 ton per hari, disusul Gianyar sebanyak 562 ton per hari, Badung 547 ton per hari, Buleleng 413 ton per hari, Karangasem 281 ton per hari, Tabanan 237 ton per hari, Jembrana 164 ton per hari, Bangli 114 ton per hari, dan Kelungkung 112 ton per hari. Menurutnya, 60%-nya merupakan sampah organik, 17% adalah sampah plastik, dan sisanya sampah anorganik lain. Sedangkan untuk sumber sampah, 60% merupakan sampah kegiatan rumah tangga, 7% merupakan sampah dari pasar, dan 11% dari perniagaan. Lebih lanjut dikatakan, selain sosialisasi dengan masif, evaluasi juga dilakukan terhadap tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS 3R). Armadi juga menyayangkan masih adanya oknum masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Artinya apa? Kesadaran masyarakat kita kurang, karena kadang sungai itu dianggap tebel, Pak. Jadi yang tinggal di kampung-kampung sekitar bantaran sungai Badung, Kukadayung, kayak gitu. Jadi mukanya ya di depannya rumah itu kan ke view yang bagus. Kemudian yang sungai dipakai tebel. Pegiat Bank Sampah sekaligus Ketua Yayasan Bali Wastu Lestari YBWL Newayan Riyawati selain mengakui penanganan sampah di Bali masih mengalami banyak tantangan, pola pikir dan kesadaran masyarakat yang masih kurang juga menjadi kendala. Ia menyatakan Bali semakin darurat sampah. Disinggung terbitnya surat edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembatasan produk dan distribusi air minum dalam kemasan AMDK ukuran di bawah 1 liter sebagai bagian dari upaya gerakan Bali bersih sampah, menurut Wayan Riyawati belum mampu mengurangi arus deras sampah plastik ke bank sampah. Dan kemudian di masyarakat itu diganti dengan paper cup. Nah ini tidak bisa didaur ulang, tidak diterima di bank sampah paper cup. Plastik sekali pakai, botol plastik kemasan di bawah 1 liter itu diganti dengan yang tetap sekali pakai, itu tetap tidak ramah lingkungan. Sebaiknya memang pakai
boiler atau yang lainnya. Sementara itu, Dr. Inyoman Subanda, Akademisi Universitas Pendidikan Nasional Undiknas Denpasar menyampaikan, dalam penanganan sampah, semua komponen masyarakat harus berpartisipasi dan dilibatkan. Penanganan sampah tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah saja. Pemerintah dalam hal ini harus berkolaborasi, bersinergi dengan semua komponen masyarakat, termasuk otoritas tradisional seperti desa adat, subak, dan sebagainya. Perilaku masyarakat harus diedukasi lebih awal. Oleh karena itu, sosialisasi yang dilakukan tidak hanya soal metode pembuangan sampah, tapi juga edukasi menyangkut perilaku masyarakat dalam rangka untuk kapasitas pembentukan karakter. Karakter building itu jadi penting. Nah, dalam hal ini bolehlah kita meniru negara-negara maju ya, bagaimana Jepang, bagaimana Korea, bagaimana negara seperti Jerman dan Swedia itu melakukan hal yang semacam. Ia menyampaikan negara maju yang perlu ditiru adalah negara yang melakukan daur ulang sampah sangat tinggi. Misalnya seperti Jepang yang melakukan daur ulang sampah sampai 80%, Jerman sampai 60%, dan Swedia bahkan sampah yang ke TPA itu hanya sebesar 1%. Itu artinya kalau masih mengandalkan kita bertumpu kepada TPA, maka itu akan sangat mustahil dan lamalah tercapai tujuan itu. Bali bebas sampah, agak susah. Kabar Bali Hits mengabarkan.